Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Merdeka! Merdeka. Sebelum kita mulai ibadah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kita akan mengikuti seremonial upacara yang akan dimulai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh jemaat baik yang berada di gedung gereja ini maupun jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dengan ucapan syukur dalam mengingat serta merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang ke-76. Kiranya ibadah ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, serta memberikan berkat bagi kita, bangsa dan negara Republik Indonesia. Pelayan firman dalam ibadah hari ini adalah Pendeta Benjamin Lohana Pesi, dan kita bersama diajak untuk menghayati tema dalam jalur pembenaran Allah. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan bangsa yang besar dengan jumlah penduduk kurang lebih 260 juta jiwa, memiliki 17.000 pulau, dan hadir dalam keberagaman yang bineka tunggal ika, serta memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Kita juga bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus telah melindungi serta memberkati negara dan bangsa Indonesia bersama seluruh rakyatnya di tengah dampak pandemi COVID-19 yang masih mewabah sampai saat ini. Melalui ibadah ini, kita berdoa agar pemerintah dan semua elemen negara bangsa bersama seluruh rakyat Indonesia, khususnya para nakes, diberi hikmat, kekuatan, kesehatan, ketabahan, dan kesabaran oleh Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya hanya satu, agar kita semua semakin bersemangat dalam bekerja bersama dan sama-sama bekerja dalam ketulusan untuk mematahkan mata rantai penularan COVID-19. Harapan kita semua, tingkat penularan semakin melandai, semua yang sakit akan sembuh, angka kematian semakin menurun, ekonomi bertambah pulih dan terus bertumbuh, serta kehidupan Indonesia mencapai kestabilan. Tema perayaan HUT Republik Indonesia ke-76 adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Maju. Tema ini sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat masa depan bagi umat dan masyarakat. Artinya, sebagai warga negara, kita diajak bergandengan tangan bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun, memajukan, serta memulihkan bangsa dan negara, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 bersama dampaknya. Mari kita berjalan bersama menuju Indonesia yang semakin tangguh dan bertumbuh, sehingga seluruh umat dan masyarakat dapat menikmati masa depan yang sejahtera.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Di hari kita menaikkan syukur kepada Tuhan atas perjalanan bangsa dan negara kita 76 tahun. Tepatnya hari ini, 17 Agustus, kita semua dituntun dalam ibadah syukur kita dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Dari kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 5 ayat 13 sebagai nats pembimbing kita yang mengatakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita panjatkan doa di hari ini. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Engkau menghalau para penjajah melalui perjuangan dan pengorbanan nenek moyang kami dalam semangat persatuan. Harkat dan martabat kami sebagai bangsa yang terjajah diangkat dan dipulihkan. Kini kami menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ya Allah Tritunggal, dalam kemerdekaan di usia ke-76 tahun ini, kami dijajah kembali. Penjajah kali ini bukan berasal dari bangsa lain, tetapi pandemi COVID-19 yang memberi dampak luar biasa bagi kehidupan bangsa dan negara, bahkan dunia. Banyak warga masyarakat yang terpapar dan meninggal dunia. Tangis dan air mata kesedihan, ketakutan dalam penderitaan menggema. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah sedang berjuang dan bekerja keras untuk menghentikan penularan. Para tenaga kesehatan sedang berusaha keras untuk menyembuhkan yang sedang sakit dan mengurangi angka kematian. Namun, betapa mirisnya hati ketika mendengar dan melihat betapa banyaknya berita bohong disebarkan untuk menyesatkan warga masyarakat. Akibatnya, masih banyak yang enggan menerapkan protokol kesehatan dan tidak mau divaksin. Para penyebar berita bohong terus berusaha mengganggu fokus pemerintah bersama seluruh elemen bangsa, termasuk gereja, dalam usaha memutus mata rantai penularan. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala kesalahan, kelalaian, ketelodoran, bahkan kejahatan hati kami. Semuanya itu telah mendatangkan penderitaan bagi kami dan sesama. Ya Allah Tritunggal, nyatakan kuasa-Mu dan bebaskanlah kami dari penjajahan pandemi COVID-19 ini. Berikanlah pengertian dan kemauan yang kuat dalam diri kami untuk patuh dan taat pada aturan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan demi kesehatan bangsa dan negara, juga dunia. Kiranya di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun menjadi awal bagi kami untuk dapat merasakan kemerdekaan dari jajahan pandemi COVID-19 ini. Juga sebagai penyemangat bagi kami untuk kembali bangkit mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat berbineka tunggal ika. Inilah doa kami, dengar dan jawablah ya Allah. Amin. Saudara-saudara,
jemaat di rumah maupun yang ada di gereja. Mari kita semua berdiri. Kita masuk dalam mengheningkan cipta untuk mengenang kembali seluruh apa yang sudah dibuat para pahlawan kita yang telah mendahului kita. Kita mendoakan agar bangsa dan negara kita, keluarga para pahlawan tetap dijaga dan diberkati, dan bangsa Indonesia akan tetap tangguh dan tetap maju. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, di hari ini bersama dengan seluruh rakyat Indonesia yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kami menaikkan syukur dalam perjalanan bangsa dan negara kami telah memasuki usia ke-76. Ada banyak berkat Tuhan, ada banyak karya Tuhan yang terindah. Dan hari ini kami ingin menghayati kembali melalui perenungan firman Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga kami semua dituntun dalam pembacaan Alkitab yang berintikan firman Allah. Kami dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami, sehingga makna dari perayaan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tema besar Indonesia Tangguh, Indonesia Maju, kami akan terus melangkah di tengah-tengah pandemi COVID, dan firman Tuhan akan semakin menguatkan langkah kami dan menjadi terang dalam hidup kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sembahlah Dia selama-lamanya.
Alkitab hari ini terambil dari surat Roma 7 ayatnya yang ke-13 hingga yang ke-20 yang menyatakan perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi. Merdeka! 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 Saudara-saudara, setiap tanggal 17 Agustus kita mengumandangkan kata merdeka. Pertanyaannya sederhana. Benarkah saudara dan saya sudah hidup sesuai dengan alam kemerdekaan itu? Kenapa saya memulai dari situ, saudara-saudara? Karena kita menyadari bahwa memang kita sudah merdeka dari belenggu dosa, dari penjajahan dan sebagainya. Benar. Tetapi persoalannya, kemerdekaan yang bagaimanakah yang seharusnya kita nyatakan? Benarkah kita sudah merdeka? Itu pertanyaan. Karena di dalam hidup kita, di dalam diri kita ada dua sisi yang selalu bergejolak. Saya maunya hidup seperti ini. Kalau saya pakai bahasa Rasul Paulus, dia katakan gini, bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, tetapi yang aku benci justru yang aku lakukan. Itu yang saya katakan. Benarkah kita sudah menghayati kemerdekaan? Benarkah saudara dan saya sudah benar-benar merdeka? Merdeka dalam arti apa? Karena dalam diri kita
ada dua gejolak yang selalu bertempur. Saya berhenti di situ. Saya mulai dari tulisan Paulus. Tulisan Paulus kepada jemaat di Roma ini sangat unik. Kenapa unik? Karena memang dia tidak ada di Roma dan dia belum pernah ke Roma. Selalu ingin ke Roma, dia gagal. Bapak Ibu bisa membacanya itu di dalam pasalnya yang terakhir dari surat Roma. Bahwa dia punya kerinduan. Mari kita buka bersama-sama supaya jelas apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada pasalnya yang ke-15 ayat 22. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Jadi dia belum sampai di Roma, dia belum pernah ke Roma. Tapi terhalang terus, dan terakhir dia mau ke Roma, dia ditangkap. Nah, saudara-saudara, apa yang diisi, apa yang menjadi catatan bagi Rasul Paulus dalam hal tulisan Roma ini? Tema besar dia ingin mengatakan manusia dibenarkan karena iman. Itu tema besarnya. Dengan kata lain, kalau kita membahasakan, manusia dimerdekakan karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kemarin kita sudah membahas tentang hal itu. Bacaan kita hari ini, maksud saya kemarin itu hari Minggu, ya. Bacaan hari ini menggambarkan yang saya katakan tadi. Di satu sisi, Paulus ini orang Yahudi, orang Farisi. Di sisi lain, dia ingin menerima Yesus. Nah, ada dua gejolak yang sedang berada dalam dirinya. Dia merasa sebagai manusia yang sudah diperbaharui, tetapi manusia berdosanya masih melekat. Keinginan daging, yang tadi kalau dia memakai bahasa ya, dia memperbandingkan itu beberapa kali dia katakan. Ada keinginan dagingnya. Ada dua hal, keinginan roh dan keinginan daging, katanya begitu. Nah, manusia yang baru yang bagaimana? Nah, ini Rasul Paulus. Kalau kita baca dari awal, dari pasal bacaan kita ini, ayat 13 sampai keseluruhan. Ia tidak mengatakan bahwa hukum Taurat itu salah, tidak. Tapi ia mengatakan hukum Taurat itu rohani, baik. Bagaimana caranya dia? Lalu kemudian orang mengatakan, hukum Taurat mengatakan begini, jangan membunuh, jangan berzinah. Sebelum orang Israel mengenal hukum Taurat, mereka tidak tahu membunuh itu dosa apa enggak. Mereka mengambil hak milik orang lain itu dosa apa enggak, mereka belum tahu. Tapi begitu hukum Taurat mengatakan dengan serentetan itu mengatakan, dia mengatakan jangan, kata jangan itu ya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Berarti kalau dia menyembah patung berdosa. Jadi dengan hukum Taurat orang dikenal nih dosa ini nih. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi dibuka orang supaya melihat ini loh dosa loh ini. Kamu nambah lagi Allah, kamu buat patung, kamu sembah di situ, kamu berdosa. Kamu mengambil hak punya orang lain, kamu berdosa. Kamu berzinah, kamu berdosa. Tadinya mereka nggak mengerti, belum tahu. Mau menyembah siapa saja di Mesir itu banyak dewa-dewa, mereka nggak kenal. Begitu datang hukum Taurat, tak, ini batasanmu. Ini jalur yang Allah sedang buat, ya kan? Jalur yang Allah ingin buat ketika Israel keluar dari tanah Mesir, dibuat jalur yang sebenarnya dengan hukum Taurat sebagai panduan, dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, itu yang sedang bergejolak dalam diri Paulus. Paulus berusaha untuk menjadi hidup orang yang benar-benar diperbaharui, tapi di satu sisi kedagingannya masih menguasai dia. Makanya bacaan kita tadi mengatakan seperti itu. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena apa yang aku kehendaki, karena bukan apa yang aku kehendaki yang ku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi saudara-saudara, bukan hal yang mudah untuk kita benar-benar
berjalan pada jalur pembenaran Allah. Itu perlu komitmen. Sekali lagi, perlu sebuah pernyataan. Kalau kita ingin berjalan pada jalur pembenaran Allah, maka mari kita meninggalkan semua kebiasaan lama kita. Kalau memang berdosa, membenci itu berdosa, jangan lagi kita membenci. Itu saja. Jadi bagaimana menjadi manusia baru? Mengasihi dan saling mengampuni. Selesai. Enggak terlalu sulit kalau saudara mau hidup. Nah, karena itu tadi, kedagingan kita masih ada, masih kadang-kadang masih lebih menguasai, lebih dominan keinginan daging. Karena dengan keinginan daging orang akan mengatakan mereka semua ingin melihat pada diri sendiri. Kepuasan. Oh, aku puas bisa mencaci maki dia. Aku puas karena semua kemarahanku sudah terlampiaskan dan sebagainya. Padahal dengan tidak menyadari bahwa saudara sudah berbuat dosa. Saudara sudah semakin jauh dari jalur pembenaran Allah. Dan karena itu bacaan kita hari ini mengajak kita semua bagaimana mengartikan kemerdekaan kalau kita mencoba menghayati bangsa ini besar. Kita dalam konteks kita sekarang. Tadi saya sudah katakan, dalam diri Paulus bergejolak dua hal itu. Ya, dia sudah diperbaharui, dia sudah mengenal Yesus Kristus, dia sudah meninggalkan manusia lama, tetapi dalam kedagingannya masih ada. Makanya itu kalimat dia tadi. Jadi kalau kita baca perikop ini, inilah gejolaknya dalam diri Paulus. Dan bukan hanya dalam diri Paulus, dalam diri saudara dan saya. Ya kan? Hanya kalau kita mau katakan, apakah kita sudah benar di mata Tuhan? Oh, belum. Karena kedagingan kita kadang-kadang lebih dominan. Karena itu Paulus ingin menasihatkan kepada kita dalam bacaan hari ini. Bagaimana kita hidup dalam jalur pembenaran Allah. Saudara-saudara, kita hidup di alam kemerdekaan. Kita sudah bebas dari penjajahan. 76 tahun. Mari kita lihat merdeka yang bagaimana. Apakah dengan demikian kita bebas mencaci maki orang, bebas menghina orang, bebas semau-mau kita? Sementara kita sudah punya patron hukum yang mengatur segalanya. Ketika patron itu kita pakai, maka orang mulai mengeluh. Seakan-akan kita tidak bisa lagi bersuara. Boleh saja bersuara, tapi tolong hormati. Ada bingkai penghormatan. Ada bingkai di mana budaya kita adalah budaya saling menghormati. Budaya yang tetap menghormati orang, siapapun dia pemimpin kita dan kita menghormati. Budaya itu harus dipertahankan. Itu nggak bisa ditinggalkan. Karena budaya itu dari orang tua kita yang selalu mengajarkan bagaimana kita menghormati orang tua. Bahkan di dalam hukum Taurat itu mengatakan, hormatilah orang tuamu. Bahkan Rasul Paulus juga dalam suratnya Roma untuk mengatakan hormatilah pemerintahmu di atas. Karena pemerintah itu berasal dari Allah dan sebagainya. Nah, itu kan jalurnya Allah. Kalau kita sudah benar-benar dibebaskan, jangan kemudian kita menjadi orang yang sebebas-bebasnya untuk mengatai orang, untuk menghina orang. Oh, itu kan cuma kritikan, bukan hina. Yang bagaimana membedakan antara kritikan dengan hinaan? Kalau semuanya disamakan, maka kita tidak lagi punya sebagai manusia yang punya akhlak yang baik. Sebagai bangsa, Tuhan sudah membuat jalur dibenarkan oleh Allah karena iman saudara. Dengan demikian Tuhan mengajarkan kepada kita. Rasul Paulus bergejolak dalam dirinya. Dia berbagi dengan saudara dan saya. Karena itu di tema ini sangat indah sekali tema kita. Dalam jalur pembenaran Allah. Jadi saudaraku, jangan karena kata kita kritik dan sebagainya bahwa kita sudah paling benar, orang itu sudah salah terus. Jangan. Yang bisa membenarkan kita itu adalah Allah. Semuanya berdosa. Tidak ada manusia yang benar di mata Tuhan. Sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi karena Yesus yang mau datang paling rendah, paling hina supaya kita diangkat. Nah, kalau sudah diangkat, jadilah manusia yang benar-benar seturut dalam jalur pembenaran Allah. Kalau kita tahu kita berdosa, ya itu falsafah orang Jawa kan benar, ya kan?
Kadang-kadang nunjuk 1 jari, padahal ada 4 jari itu semuanya kepada kita. Orang lain punya kesalahan, kita tunjuk-tunjuk begini. Ada 4 kesalahan kita tutup mata. Karena kita tidak mau. Nah itu yang sering kali terjadi. Bagaimana kita mau disebut sebagai manusia yang sudah dibenarkan, sementara kita sendiri masih hidup dalam kebencian, sementara saudara dan saya masih hidup dengan segala macam caci makian dan kebencian. Bagaimana kita mau dikatakan? Benarkah saudara orang yang sudah diperbarui? Nah itulah gejolak dalam hidup kita. Karena itu mintalah kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan membaharui kita selalu setiap hari dengan Roh Kudus-Nya. Supaya kita menekan amarah kita, benci kita tekan. Lalu kita kembali hidup dalam kebenaran yang dibenarkan oleh Allah. Apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Itulah buah-buah roh. Tapi kalau buah kedagingan, amarah, kebencian, dendam, dan sebagainya, mari kita kikis pelan-pelan. Kalau kita sudah menjadi manusia yang dimerdekakan oleh Tuhan, jangan lagi kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Itu pergumulan saudara dan saya. Tapi di hari kemerdekaan ini, mari kita artikan. Kalau kita punya tema bangsa kita, Indonesia tangguh, Indonesia maju. Tangguh karena apa? Karena kita bisa bertahan untuk menghadapi pandemi COVID yang menjadi musuh kita sekarang. Bukan satu orang, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, kita semua. Ingat, jangan sombong, itu aja. Jangan sombong rohani, merasa diri paling benar, orang lain salah terus. Jangan sombong. Saudara sudah divaksin, benar, tapi ingat, pakai masker. Tapi ingat, cuci tangan. Protokol kesehatan harus tetap kita konsisten. Jangan sombong ya, jangan merasa diri sudah sehat lalu kita mau jalan bebas. Nanti kalau besok-besok sedikit kena ini, salah siapa? Itu pemerintah kurang begini, gini. Pemerintah juga yang salah, tapi tidak lihat bahwa sesungguhnya ada 4 salah kita banyak. Karena itu saudaraku, mari sadarlah. Firman Tuhan hari ini menyadarkan kita semua. Saudara dan saya disadarkan. Jaga protokol kesehatan, berlakukan terus supaya kita tetap menjadi Indonesia tangguh, Indonesia merdeka, Indonesia maju. Karena itu saudaraku, mari kita gembira, teruslah berlangkah. Pandemi ini pasti berlalu karena kita tangguh, kita ingin maju. Bersatulah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala zaman dan di berbagai tempat. Mari kita mengakui iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna. Biarlah hati dan mulut kita masing-masing kita berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami, dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Allah yang baik, bangsa kami sudah memasuki usia ke-76. Itu berarti perjalanan waktu demi waktu, di tengah-tengah setiap pergumulan, di tengah-tengah setiap gejolak, tidak sedikit tantangan negara kami untuk terus berupaya maju. Satu sudah selesai, kini datang pandemi COVID. Hampir 1,5 tahun ini kami terus berjuang. Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja bagi bangsa kami. Kepada pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan dan berikan bagi kami, kami berdoa bagi Bapak Presiden beserta wakil, para menteri, wakil-wakil rakyat, baik dari pusat sampai ke daerah, pimpinan-pimpinan daerah, aparat-aparat negara, Tuhan berkati. Bahkan seluruh warga negara Republik Indonesia, ajar kami untuk menghormati pimpinan kami. Mereka berpikir bukan untuk diri mereka, mereka juga berpikir untuk bagaimana Indonesia bisa selamat keluar dari pandemi ini. Tuhan, kuatkan para pemimpin kami. Tidak sedikit kritikan bahkan hinaan datang kepada mereka. Kami hanya memohon Tuhan bungkus agar melalui simbol-simbol negara ini kami hormati. Pemerintah ada karena kehendak Tuhan. Kalau kami menghina pemerintah, kami berarti menghina Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya negara kami menjadi Indonesia yang tangguh, Indonesia yang maju, di mana semua warga negara kami dengan budaya-budaya yang harus dan tetap dipertahankan saling menghormati para pemimpin. Biarlah budaya itu tetap berkembang di hati kami, sehingga kami benar-benar menghormati, bahkan terus mendukung pemerintah kami dalam doa. Karena Tuhanlah yang menghendaki mereka untuk menjadi pemimpin. Dan karena itu Tuhan, jaga dan beri kesehatan bagi Bapak Presiden beserta wakil. Beri kesehatan di dalam ia menjalankan semua program kerja, apa yang sudah dicanangkan dalam pidato kenegaraan kemarin. Biarlah kami mendukung apa yang harus kami perbuat, sehingga kami bersama-sama bergandengan tangan. Indonesia menjadi tangguh karena Indonesia bisa bersatu di bawah bendera Bhinneka Tunggal Ika. Kami berbeda tapi kami satu dengan sangsaka merah putih yang menjadi lambang dan identitas negara kami, bahwa kami ingin menjunjung tinggi kebersamaan. Tolong kami Tuhan, tolong akan upaya pemerintah kami. Sekalipun kami dengan segala pergumulan harus mengikuti, apakah bentuk PPKM dengan level-level tertentu. Upaya itu bukan menghambat gerak-gerik kami, tapi upaya itu untuk menghambat penyebaran COVID. Kami biarlah semakin dewasa. Firman Tuhan menyadarkan kami supaya kami benar-benar mengikuti apa yang menjadi arahan. Karena keselamatan pribadi, keselamatan keluarga, keselamatan orang banyak, dan keselamatan negara ini menjadi prioritas utama. Dengan segala pemberlakuan itu ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua. Dan biarlah para tokoh-tokoh negara kami semakin bijaksana, sehingga mereka tidak saling tuding-menuding dengan segala macam-macam perkataan. Biarlah mereka juga diberikan hikmat untuk terus mendukung setiap program pemerintah. Kami juga berdoa ya Bapa, dengan segelebaran, dengan kemajuan teknologi,
Media sosial yang begitu cepat sekali. Terkadang berita-berita hoaks seringkali mempengaruhi kami, sehingga upaya pemerintah dengan vaksinasinya terkadang terhambat dengan berbagai macam berita-berita hoaks yang bermunculan. Ajar kami dengan firman-Mu, menyadarkan kami bahwa pemerintah melaksanakan vaksinasi guna menyelamatkan bangsa dan negara ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami semakin dewasa dalam menghadapi tantangan seperti ini. Kami serahkan negara kami. Di hari ini pokok doa kami khususkan untuk bangsa kami. Doa ini kami khususkan untuk para pemimpin kami. Karena dengan demikian di hari kemerdekaan ini, kami terus menyadari bahwa kemerdekaan adalah anugerah Tuhan. Dan kami percaya, yakin Engkau mengantarkan bangsa kami keluar dari pergumulan panjang ini. Kami siap memikul pergumulan ini Tuhan sebagai bangsa dan negara kami. Kami siap untuk melewati PPKM dengan berbagai macam level demi level. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan melalui pemerintah kami. Mereka melakukan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk keselamatan bangsa ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh aparat-aparat negara yang berusaha untuk melakukan dan memasyarakatkan vaksinasi ini. Berkati gereja Tuhan yang turut ambil bagian dalam upaya vaksinasi ini. Berkati persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Biarlah kami turut merasa bagian dari bangsa dan negara ini. Berkati kami semua ya Tuhan, termasuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta ini. Tuhan Yesus memberkati kami. Jemaat, bahkan keluarga pribadi demi pribadi di 5 sektor pelayanan. Kami berdoa juga untuk para presbiter dari sektor 1 sampai 5, unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster dan juga keamanan. Tuhan Yesus berkati kami. Kami yang bertugas di hari ini, pemandu lagu, pianis, organis, gitaris, penanggung jawab sound system, penanggung jawab multimedia, bahkan tim multimedia yang melaksanakan ibadah ini tersiar di rumah-rumah. Berkati kami para presbiter yang bertugas. Inilah kami Tuhan, dan inilah negara kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari rayakan kemerdekaan dengan penuh syukur kepada Tuhan dan kerelaan membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan kekuatan bangsa. Kidung Jemaat 337, bait 1 dan 3, betapa kita tidak bersyukur.
Mengapa kita tidak bersyukur? Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Yang hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damailah teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, terimalah syukur kami atas karya kuasa-Mu yang telah menyelamatkan kami, negara dan bangsa kami dari dulu, sekarang, dan di zaman yang akan datang. Ya Allah Tritunggal, terimalah syukur dan penyerahan hidup kami melalui persembahan sukarela ini. Urapi dan kuduskanlah ya Allah, agar dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami anak-anak-Mu di negara tercinta Indonesia, agar terus berkarya dengan kreatif di tengah kesulitan dalam mengelola sumber daya alam dan manusia demi keselamatan dan kesejahteraan bagi bangsa kami, agar menjadi kuat dan unggul, berani berperilaku tulus dan jujur di jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta jemaat, diingatkan kembali kepada seluruh warga jemaat GPIB Sejahtera bahwa ibadah keluarga GPIB Jemaat Sejahtera akan disiarkan secara virtual melalui Zoom GPIB Sejahtera pada hari tanggal Rabu 18 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB dengan pelayan firman
Saudari Maca Dina Vira Tarigan, Sarjana Filsafat. Presbiter yang bertugas adalah sektor pelayanan 4. Ibadah virtual Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Sejahtera akan dilakukan secara virtual pada hari tanggal Sabtu 21 Agustus 2021. Pelayan Firman Penatua Nori M. Mangindaan. Mohon partisipasi seluruh warga Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Persiapan ibadah Minggu ke-12 sesudah Pentakosta untuk ibadah keluarga 25 Agustus 2021, hari tanggal Jumat 20 Agustus 2021 pukul 18.30. Presbiter yang bertugas adalah sektor pelayanan 3, sektor pelayanan 5, beserta moger, song leader, pianis, dan organis. Dengan pelayan firman, Pendeta Benyamin Lohana Pesi. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menerima anugerah pertambahan usia sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, salam sejahtera buat kita semua. Merdeka! 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 Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih, karena sudah 76 tahun kita menikmati kemerdekaan negara kita Indonesia tercinta yang kita peringati pada hari ini dalam ibadah syukur. Tak terasa pula bahwa negara kita ini mengalami banyak perkembangan dan liku-liku dalam mempertahankan dan menghayati kemerdekaan ini. Ibu, Bapak, Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun ini masih harus dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang setiap 17 Agustus biasanya diperingati secara meriah dari ujung Sabang sampai Merauke, termasuk juga di GPIB Sejahtera, namun tidak dapat dilakukan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19 yang masih melanda. Dan sampai saat ini, karena kita masih dalam situasi dan kondisi di bawah cengkeraman COVID-19, maka dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di GPIB Sejahtera, kami telah melaksanakan kegiatan melalui Komisi Germasa, yaitu ikut mendukung program pemerintah. Dalam hal ini bekerja sama dengan PGI DKI Jakarta dan Pemda DKI Jakarta menjadi penyelenggara sentra vaksinasi COVID-19 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2021 untuk warga jemaat dan warga di sekitar lingkungan Kelurahan Petukangan Utara. Selain dari Dinkes Pemda DKI Jakarta, hadir juga Lurah Petukangan Utara dan Camat Pesanggerahan. Kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik dan lancar. Dan izinkan saya pada kesempatan ini atas nama PHMJ menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada tim kerja Komisi Germasa dan Satgas COVID-19 GPIB Sejahtera, termasuk 4 orang nakes warga GPIB Sejahtera yang telah membantu bekerja sama dengan tim nakes dari Dinkes Pemda DKI, yaitu Dr. Irene Pelialu, Dr. Gracia Aipasa, Ibu Grace Tompira, dan Saudara Tati Manusiwa. Terima kasih juga disampaikan kepada Komisi Pelkes,
Pelkat GP dan PKB GPIB Sejahtera, dan pribadi-pribadi yang telah mendukung kegiatan vaksinasi tersebut. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih dalam Kristus, tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun ini yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Bangsa Indonesia tengah diuji dengan pandemi COVID-19 serta permasalahan lainnya yang dihadapi oleh negeri ini. Itu merupakan bagian dari ujian dan cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk membentuk diri kita, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia menjadi negara kuat, tangguh, dan maju. Untuk itu, ada harapan dari pemerintah adalah lewat kemerdekaan ke-76, Indonesia tangguh melawan segala persoalan, terutama pandemi. Sehingga kedepannya Indonesia bisa kembali tumbuh sebagai bangsa dan negara yang berjaya. Indonesia saat ini masih berjuang keluar dari pandemi COVID-19. Maka dari itu, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 ini kita jadikan sebagai momentum pengingat diri bahwa kita harus bersama-sama semangat menghadapi pandemi COVID-19. Kita semua tentunya jangan sampai abai dengan protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jika kita bisa bersama-sama saling membahu untuk menjaga protokol kesehatan, kita berharap tahun depan kita bisa merayakan Hari Kemerdekaan seperti tahun-tahun sebelumnya yang penuh dengan sukacita. Selamat ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Dirgahayu Indonesia, Merdeka! Merdeka! Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Kembalilah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadilah warga negara Indonesia yang baik, tulus, jujur, adil, dan benar, penuh semangat. Bertindaklah di dalam jalur kebenaran Allah untuk mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang, menuju Indonesia tangguh, Indonesia maju. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kita akan terima berkat secara berdasarkan melalui Kidung Jemaat 350. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu.
presbiter yang bertugas pada ibadah hari ini, mengucapkan kepada jemaat yang beribadah melalui channel YouTube GPIB Sejahtera Jakarta, selamat Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tuhan Yesus memberkati.